Ya, tips promil untuk rahim yang bentuknya retro. Jadi Bunda harus tahu dulu ada dua macam bentuk rahim. Ada yang antefleksi sama retrofleksi. Antefleksi itu dia menghadap ke atas. Retrofleksi dia menghadap ke belakang. Jadi memang lebih sulit untuk mendapatkan keturunan biasanya pada yang retrofleksi. Nah, ada cara-cara untuk atau tips-tips yang kita bisa gunakan pada orang-orang dengan retrofleksi. Salah satunya dengan metode berhubungannya. Contohnya, pada saat ejakulasi si suami, bokong si bunda agak ditinggikan, bisa menggunakan bantal dengan posisi lebih tinggi ya. Jadi akan terjadi namanya penetrasi si penis yang lebih dalam mendekati mulut si rahim. Atau posisi yang kita bilang doggy style, sehingga si porsio atau mulut rahim ini yang retro tadi agak lurus dia ke bawah, memudahkan juga masuknya si sperma. Baik, itu ya tipsnya. Nah, yang kedua, halo? Ya, pertanyaan dari Bunda Uci, sering nyeri di tulang ekor sama perut kram, terus kenapa ya dok? Nah, nyeri di tulang ekor pada kehamilan, otomatis berat badan Bunda itu bertambah. Kemudian dengan ukuran janin yang semakin bertambah, itu akan meningkatkan tekanan di daerah tulang punggung biasanya, sampai nyerinya ke tulang ekor. Nah, itu wajar Bunda, tapi kalau udah nyerinya mengganggu, sebaiknya dikontrol. Nah, kemudian kram. Nah, kram ini bisa kontraksi dini atau hispasu ya. Dikatakan hispasu kalau dia lebih dari 10 menit baru muncul satu kali. Tapi kalau di bawah 10 menit dia muncul intens 1-2 kali atau bahkan 3 kali, itu namanya kontraksi dini. Nah, Bunda harus segera ke rumah sakit kalau mengalami hal-hal yang seperti itu. Baik. Dari Bu Nurhayani, dok saya udah 4 bulan lahiran tapi sampai sekarang belum haid. Apakah boleh KB dok? KB apa yang bagus untuk busui? Baik, Bunda nggak usah khawatir. Biasanya ibu-ibu yang pasca lahiran dia melakukan ASI eksklusif pada bayinya, biasanya terjadi namanya amenore atau amenore yang fisiologis. Jadi amenore fisiologis itu dia tidak haid, dan itu sebagai metode KB alami yang bisa dilakukan Bunda. Nah, tapi dia ada batasannya. Biasanya metode KB laktasi ini dia digunakan sampai dengan usia kehamilan janin 6 bulan. Setelah bayi mendapatkan empasi, Bunda nggak boleh lagi melakukan pakai metode KB alami tersebut, harus digandeng dengan metode KB yang lain. Nah, apa metode yang cocok buat ibu yang menyusui? Yang pasti dia tidak mengandung hormon estrogen. Jadi ibu bisa melakukan pemasangan IUD atau melakukan pemasangan implan atau dengan metode suntik 3 bulan. Pertanyaan berikutnya dari Bu Yeni, dok pengen anak cowok, kalau program INSEM menjamin 100% nggak dok? Baik, jadi belum ada sampai saat ini metode yang bisa menjamin sampai dengan 100%. Tapi dengan INSEM mudah-mudahan bisa diarahkan agar frekuensi akan terjadinya janin laki-laki itu lebih tinggi daripada janin perempuan. Pertanyaan Bu Nur, dok kenapa bumil bawaannya lapar terus? Wajar, karena kebutuhan si janin yang meningkat, otomatis bawaan ibu lapar terus. Aman. Dokter, kalau udah 6 bulan masih sungsang kayak mana biar bisa lahiran normal? Nah, Bunda yang masih sungsang di umur kehamilan 6 bulan tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena janin masih bisa berotasi ke posisi yang normal sampai mencapai umur 36 minggu. Nah, apabila di atas 36 minggu posisi bayi masih sungsang, ada kemungkinan dia tidak akan berputar lagi. Jadi kalau masih 6 bulan, boleh Bunda lakukan senam hamil atau sujud sebelum tidur 5 menit atau bangun tidur 5 menit. Itu akan membantu si janin berotasi lagi sehingga posisinya di bawah. Oke. Dok, usia kandungan berapa sudah terlihat jenis kelamin janin ya? Terima kasih. Dari Bu Intan. Biasanya gender sudah nampak di usia kehamilan 15 minggu akhir atau 16 minggu awal. Jadi kalau mau melihat jenis kelamin di trimester kedua awal, sekitar 16 minggu Bunda boleh kontrol untuk melihat gender ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Sylvia. Dok, sudah 39 minggu, kok belum ada kontraksi? Asli ya, cuma perut suka tegang dan kontraksi palsu. Masih ada waktunya sampai dengan 40 minggu Bunda untuk menunggu. Nah, beberapa tips yang bisa Bunda lakukan untuk membantu merangsang kontraksi. Pertama, rajin berhubungan sama suami, karena sperma juga membantu untuk memicu terjadinya kontraksi. Yang kedua, bisa melakukan latihan gimbal
yang bisa dibantu oleh suami ya, exercise-nya. Kemudian yang ketiga, jalan pagi-pagi, ya itu juga membantu memicu kontraksi. Atau rangsangan puting susu juga membantu mengeluarkan oksitosin tubuh sehingga terjadinya kontraksi. Nah, ketika Bunda periksa ke dokter kandungan, mungkin bisa dilakukan juga namanya dilatasi serviks, yaitu menipiskan dinding rahim dengan cara melakukan pemeriksaan dalam dan dibuka mulut. Oke, pertanyaan terakhir, dok, wajar nggak janin cegukan setiap hari? Usia kehamilan 7 bulan, mohon dijawab, makasih. Baik, jadi memang janin di dalam kandungan itu sama kayak kita di luar, mereka punya kebiasaan sehari-hari, ada yang suka miringnya ke kiri, miring ke kanan, ada yang cegukan, ada yang proses menelan, dan itu adalah wajar sekali pada kehamilan. Oke Bunda, terima kasih atas partisipasinya untuk Q&A kita di Instagram Alta Klinik. Sampai ketemu lagi di pertanyaan-pertanyaan diskusi berikutnya. Salam sehat selalu Bunda.